Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak pasar modal Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com, dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk menaikkan bea masuk untuk 575 produk mulai 18 Juni 2020. Beberapa pihak menilai kebijakan tersebut akan menekan ekspor Indonesia. Kementerian Perdagangan segera menyusun langkah antisipatif untuk menjaga kinerja ekspor. Salah satunya dengan meningkatkan kolaborasi dan koordinasi dengan perwakilan perdagangan yang bertugas di Timur Tengah. Langkah lainnya, Kementerian Perdagangan akan memanfaatkan kerjasama bilateral dengan Arab Saudi. Sebagaimana diketahui, negara mitra Arab Saudi yang telah memiliki kerjasama bilateral dikecualikan dari kenaikan bea masuk tersebut. Selanjutnya, pemerintah berupaya melakukan pendekatan bilateral dengan negara mitra dagang agar produk Indonesia kompetitif di negara tujuan. Kementerian Perdagangan akan melihat peluang untuk bekerja sama dengan Dewan Kerjasama Negara-Negara Teluk. Kenaikan bea masuk Arab Saudi akan berdampak terhadap kinerja ekspor non-migas. Beberapa produk yang terdampak antara lain produk otomotif yang bea masuknya naik 5% menjadi 7%. Produk kertas dan turunannya naik dari 5% menjadi 8 hingga 10%. Serta besi baja dan barang dari besi baja naik dari 5% menjadi 8 hingga 20%. Sebagaimana diketahui, nilai ekspor Indonesia ke Arab Saudi untuk produk hingga produk tersebut mencapai lebih dari 624 juta US dollar. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini sudah bergabung melalui aplikasi Zoom Bapak Handito Juwono. Beliau adalah Ketua Komite Tetap Pengembangan Ekspor Kadin Indonesia. Selamat pagi, Pak Handito. Selamat pagi, Mas. Ya, terima kasih sudah bergabung di Market Review. Pak Handito, sehat, Pak? Iya, sehat. Baik, semoga kita sehat selalu ya, Pak Handito. Iya, betul. Bicara mengenai satu hal yang kayaknya cukup hangat diperbincangkan belakangan ini mengenai kenaikan bea masuk untuk 575 produk yang masuk ke Arab Saudi. Sesignifikan apa ini kemudian memberikan pengaruh terhadap ekspor performance dari Indonesia ke Arab Saudi, Pak Handito? Iya, memang kinerja ekspor kita ini ke Arab Saudi sebenarnya sedang lagi didorong untuk ditingkatkan ya. Beberapa minggu yang lalu kami dari Kadin Indonesia juga membuat forum khusus dengan Kementerian Agama. Kami juga datang ke kantor Kementerian Agama sebelum COVID nih, Kemudian kita lagi menyiapkan banyak sekali produk-produk ekspor tambahan selain yang sekarang sudah ada. Apalagi waktu itu kita bersiap untuk, karena kebijakan Menteri Agama memberi kesempatan pada produk-produk baik makanan dan keperluan haji untuk pakai produk Indonesia. Ini kan captive market sebenarnya udah besar. Nah, jadi di tengah situasi kita lagi mau memajukan ekspor ke Arab Saudi, kenaikan bea masuk atau boleh dikatakan hambatan masuk ke Arab Saudi ini menjadi signifikan buat kita, karena sebenarnya hubungan bisnis Indonesia dengan Arab Saudi ini kan selama ini masih lebih menguntungkan Arab Saudi. Kita sebenarnya harus bisa meningkatkan ekspor lebih besar lagi. Oke, artinya penjajakan untuk menaikkan ekspor sudah dilakukan, namun kemudian Arab Saudi menerapkan ini gitu, dan nampaknya akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Ada komunikasi yang tentu saja akan dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Perdagangan. Artinya akan melalui komunikasi intens lewat komunikasi bilateral. Ketika kemudian kerjasama sudah dilakukan oleh kedua negara, Indonesia dan juga Arab Saudi, bilateral sudah jalan, dan katanya kebijakan ini tidak kemudian diterapkan kepada negara-negara yang sudah memiliki hubungan bilateral gitu ya. Seoptimis apa Anda mengenai jalur ini sebagai salah satu upaya Indonesia untuk melobi agar tidak kemudian banyak barang-barang dari kita yang dikenakan ataupun dinaikkan bea masuknya, Pak Andito? Ya. Saya sih berharap banyak lobby ini bisa efektif, dan saya yakin karena hubungan baik pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi selama ini juga bagus gitu, maka saya sangat mengharapkan memang ini menghasilkan sesuatu yang positif. Jangan lupa kita ini punya captive market di Arab Saudi yang sangat besar, yaitu
orang Indonesia yang ada di sana, baik yang kerja, baik yang memberikan pelayanan, baik belajar dan sebagainya. Dan mereka ini adalah pasar yang besar. Jadi saya sangat berharap memang pemerintah mengintensifkan, dan kami dari pelaku usaha, dari Kadin, kami siap untuk bersama-sama pemerintah untuk melobi pemerintah Arab Saudi. Dalam hubungan perdagangan dan juga investasi, Indonesia adalah negara yang cukup penting untuk Arab Saudi. Sekuat apa daya tawar ini? Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Pak Hadito. Tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam program Market Review di IDX Channel dan juga melalui live streaming di www.idxchannel.com. Sebelum kita kemudian lanjutkan perbincangan bersama Bapak Hadito dari Kadin Indonesia, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai total perdagangan Indonesia Arab Saudi. Tahun 2019, total perdagangan Indonesia Arab Saudi mencapai 5,07 miliar US dollar. Di tahun 2018 angkanya lebih tinggi, ada di 6,13 miliar US dollar. Data berikutnya adalah ini mengenai besaran kenaikan bea masuk beberapa produk ke Arab Saudi. Di antaranya adalah untuk produk otomotif dari 5% naik menjadi 7%. Sementara itu untuk produk kertas dan turunannya naik dari 5% menjadi 8 hingga 10%. Sementara untuk besi baja dan produk dari besi dan baja naik dari 5% menjadi 8 hingga 20%. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan bersama Bapak Hadito. Pak Hadito. Ya, Pak Hadito. Ya, Mas. Siap. Pak Hadito, mengenai apa yang tadi saya sudah sampaikan, sebelum kita membahas mengenai data yang tadi sudah disampaikan di grafis, mengenai Indonesia adalah negara partner perdagangan dan juga investasi yang cukup penting untuk Arab Saudi. Sekuat apa daya tawar ini untuk kemudian membuat produk-produk yang diekspor dari Indonesia, bea masuknya tidak kemudian setinggi yang nanti akan diterapkan oleh Arab Saudi? Ya, sebenarnya gini, kan hubungan bisnis kita dengan Arab Saudi ini kan tidak hanya sekedar dagang, ya, tapi juga ada investasi. Seperti kita ketahui beberapa minggu yang lalu, ada juga itu perusahaan Indonesia yang bergerak di industri olahan pangan yang kemudian mengakuisisi perusahaan di Arab Saudi, meskipun itu sebenarnya masih affiliated company, tapi ini kan menunjukkan ada investasi Indonesia ke Arab Saudi, dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita ini pelaku usaha Indonesia ini nggak sekedar semata-mata ingin memanfaatkan kesempatan dagang, tapi kesempatan ekonomi. Nah, ini menunjukkan bahwa kita ini punya intensi besar untuk membangun hubungan ekonomi Indonesia dengan Arab Saudi, dan ini mestinya diberi nilai positif ini oleh Arab Saudi, karena Indonesia lagi mau dagang doang nih, tapi juga ikut membangun ekonomi Arab Saudi. Memang di era-era seperti sekarang ya, semua negara termasuk negara yang relatif kaya kayak Arab Saudi juga membutuhkan ini kan, membutuhkan investasi, membutuhkan adanya pergerakan ekonomi, dan saya rasa Indonesia memberi contoh yang positif dalam hal itu. Baik, ya sebagaimana kita tahu juga apa yang kemudian terjadi di Arab Saudi mengenai dampak dari pandemi COVID-19 membuat mereka agak kesulitan, apalagi dalam hal wisata religi ataupun perjalanan ibadah umroh dan juga haji yang memang di stop untuk tahun ini. Dan mereka memutuskan untuk menaikkan bea masuk, dan dari situ mereka dapat mendapatkan devisa gitu ya, kurang lebih seperti itu. Pak Hadito, mengenai seberapa penting Arab Saudi sebagai partner dagang Indonesia gitu ya. Nah, sekarang point of view-nya agak dirubah sedikit. Jika kemudian kita bandingkan dengan negara-negara tujuan ekspor lainnya, seberapa worth it kemudian kita harus memperjuangkan pasar Arab Saudi? Ya, sebenarnya gini, pasar Arab Saudi ini tidak hanya kita perlu lihat sebagai Arab Saudinya, tapi Timur Tengah secara keseluruhan ini kan potensial. Memang selama ini, jujur kita tidak melihat Arab Saudi sebagai hub gitu ya, untuk masuk ke negara-negara lain di Timur Tengah. Kita lebih cenderung menggunakan Emirat Arab atau menggunakan Mesir yang kemudian masuk ke daerah Timur Tengah, termasuk Afrika. Nah,
ke depan sesungguhnya kita bisa membangun hubungan yang lebih besar dengan Arab Saudi ini dengan menjadikan juga Arab Saudi ini sebagai hub gitu, jadi dagang dengan Arab Saudi tidak hanya untuk Arab Saudi, tetapi juga untuk negara-negara lain. Dan saya rasa kalau ini dikembangkan itu bermanfaat buat pelaku usaha Indonesia juga buat pemerintah atau ekonomi Arab Saudi, karena mereka kan juga pengen menggerakkan ekonominya sementara dia relatif nggak punya barang. Nah, barang dari Indonesia ini bisa dipakai untuk masuk ke sana sini. Jadi ini tentu saja membutuhkan satu kesepakatan yang lebih besar, kerjasama lebih besar. Saya rasa pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi bisa membangun hubungan yang baik. Bagaimanapun kita punya modal sangat besar di Arab Saudi itu karena kita punya orang-orang Indonesia yang ada di sana, dan selama ini hubungan culturalnya kan jalan dengan baik gitu. Saya rasa ini kesempatan yang bagus ini. Ya, dan menjadi market yang patut untuk diperjuangkan ya, Pak Andito. Baik, Kementerian Perdagangan melakukan penjajakan perdagangan dengan negara-negara Teluk. Ini untuk mensubstitusi jikalau memang dampak negatif dari pengenaan ataupun kenaikan bea masuk untuk barang-barang Indonesia ke Arab Saudi ini menimbulkan dampak negatif. Tapi ini kayaknya nggak akan bisa didapatkan seinstan itu ya, Pak Andito. Artinya ketika ada sebuah penjajakan, ada proses dan memakan waktulah untuk mendiversify pasar kita di sana ataupun memasukkan barang-barang kita ke negara-negara Teluk. Efektivitas ini seperti apa, Pak Andito? Ya, memang hal-hal itu membutuhkan waktu. Jadi memang harus ada program yang jangka pendek sama menengah dan yang panjang. Tadi yang saya sebut yang membangun jangka panjang ini kan dalam rangka membangun platform hubungan bisnis yang baik antara Indonesia dengan Arab Saudi di jangka panjang gitu ya. Saya sempat waktu itu ketemu malah mewakili teman-teman di Kadin untuk sebuah negosiasi sama teman-teman di Arab Saudi. Mereka sebenarnya welcome gitu. Nah, tetapi jangka pendek ini memang harus dipikirkan karena kita juga harus mikirin periuk nasi di jangka dekat ini. Nah, saya rasa yang paling harus dilakukan sekarang memang melakukan lobby intensif. Karena kita harus mengamankan, kalau kami di Kadin Bidang Perdagangan sekarang ini sering mengatakan kita ini perlu memperjuangkan the seller market product gitu. Jadi produk-produk yang sudah kita hand-on, kita pegang, ini harus dipasarkan. Nah, sambil kita mengembangkan produk-produk yang lain. Nah, sekarang ini produk-produk yang kita punya sekarang itu yang sudah ada di Indonesia, baik itu produk-produk pertanian, produk-produk essential oil, produk-produk yang terkait dengan kita sebutnya resources renewable product gitu ya, atau renewable resources based in product gitu. Ini yang sekarang harus dioptimalkan karena udah dipegang tangan nih, ini udah seller market gitu yang ya termasuk sebenarnya produk-produk CPO dan turunannya. Nah, ini yang kita perlu berjuang sama-sama, pelaku usaha sama pemerintah. Saya rasa perlu hands-on meningkatkan lobby kepada pemerintah Arab Saudi dan pelaku usaha di sana. Karena pelaku usaha di sana juga ini mempunyai peran penting mempengaruhi pemerintahnya gitu. Nah, ini kita bisa lakukan sama-sama. Baik, yang paling penting adalah konsolidasi dari berbagai macam pihak ataupun stakeholders di perdagangan di Indonesia supaya lobbynya efektif gitu ya. Betul, baik, Pak Andito, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami dan bisa tetap di IDX Channel. Kami akan segera kembali. Kembali di Market Review dan masih berbincang bersama Bapak Handito Juwono, Ketua Komite Tetap Pengembangan Ekspor Kadin Indonesia. Pak Handito, mengenai produk besi dan juga baja, ini dikenakan bea masuk yang kenaikannya ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan produk-produk lainnya. Dari 5% menjadi 8 hingga 20%. Ya. Analisa Anda seperti apa, Pak Handito? Ya, ini pasti ada kaitan dengan politik perdagangan luar negeri Arab Saudi yang dikaitkan juga dengan politik luar negeri dari Arab Saudi. Sebenarnya kalau produk-produk baja, otomotif dan sebagainya ini kan tidak terlalu mengarah pada kita, tapi bisa jadi ini mengarah kepada China, kepada negara-negara tertentu yang
selama ini relatif punya hubungan inilah ya yang saling berseteru dengan Amerika kan gitu. Nah tapi sebenarnya kalau kita melihat seperti ini kan produk kita ini sebenarnya kalau ke Arab Saudi memang otomotif selama ini ada beberapa ekspor kita yang lumayan bagus ke sana. Hanya saja memang ya memang serba susah posisinya karena ketika kita mau ekspor produk otomotif itu pengendalinya kan bukan Indonesianya sendiri tapi prinsipal dari pabriknya tadi. Saya beberapa hari yang lalu ketemu sama teman-teman produsen otomotif Indonesia, memang kapasitas produksi kita kan turun drastis. Kita harus ekspor banyak-banyak ini sebenarnya karena pasar dalam negerinya lagi susah. Nah tapi kalau pemerintah Arab Saudinya mengenakan biaya masuk begini sedikit menghambat. Hanya saja kan ini kan berlaku juga untuk negara-negara lain ya. Jadi saya rasa sih mudah-mudahan kalau kita bisa lobby dengan baik pada pemerintah Arab Saudi dan kemudian kita diberi privilege dibandingkan dengan negara-negara lain lebih baik gitu. Nah mudah-mudahan otomatis kita bisa lebih maju di sana. Kalau baja saya rasa memang agak berat kita masuk di sana. Baik, Pak Andito mengenai komoditas-komoditas ataupun barang-barang yang diekspor dari Indonesia ke Arab Saudi, ada atau tidak komoditas-komoditas dari kita yang nampaknya Arab Saudi memiliki ketergantungan yang besar. Artinya jika kemudian memanfaatkan ini sebagai strategi untuk lobby, secara misalnya volume produksi untuk barang-barang yang mereka sangat-sangat tergantung kita kurangi, jika kenaikannya tidak bisa dikurangi untuk bea masuk. Bisa atau tidak itu dilakukan, Pak Andito? Iya, bisa, Mas. Jadi ini memang, ini kembali ke policy yang tadi disebutnya, kami di Kadin suka sebutnya sebagai seller market orientation gitu. Memang kita bisa tarik ulur produk-produk yang kita selama ini ekspor yang besar ke Arab Saudi dan Arab Saudi tergantung sama kita, sebenarnya kita bisa gunakan sebagai bargaining. Tapi juga sekaligus itu buat Arab Saudi juga jadi bargaining. Nah ini Indonesia kan butuh ini kan gitu. Jadi dua-duanya perlu. Tapi gini, kalau saya membangun hubungan bisnis itu kan ada dasar sesuatu yang sifatnya jangka panjang dan ada rasa percaya. Saya kok masih yakin pemerintah Arab Saudi itu masih punya preferensi positif pada Indonesia gitu. Jadi kalau kita aktif saja, kita mengingatkan dia, apalagi kita defisit gitu. Kok saya yakin pemerintah Arab Saudi mau memberikan kemudahan lebih besar buat Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi kita sebenarnya kuncinya memang adalah mengoptimalkan yang kita sudah punya produknya supaya ekspornya bisa segera dan membangun intensitas lobby ke pemerintah Arab Saudi. Baik, produk tekstil dan juga produk kertas dan turunannya ini juga menjadi produk-produk yang bea masuknya naik ke Arab Saudi. Secara proyeksi untuk sektor-sektor ini seperti apa, Pak Andito? Nah ini perlu diperjuangkan kalau tekstil sama kertas ini karena Indonesia ini kan itu termasuk seller market buat Indonesia, seller market produk gitu ya. Itu produk-produk yang kita punya selama ini juga efektif masuk di sana dengan baik, diterima dengan baik, maka ini harus menjadi boleh dikatakan prioritas. Tekstil, garment, kemudian kertas dan produk turunannya ini sangat-sangat kita punya kemampuan sangat besar. Ya, mengingat tekstil juga ini adalah sebuah sektor yang cukup terpukul apalagi dengan kondisi pandemi COVID-19. Pak Andito, bagaimana sebetulnya apa yang kemudian dilakukan oleh Arab Saudi ini dapat mempengaruhi neraca dagang Indonesia secara keseluruhan, secara full year di tahun 2020? Secara proyeksi teman-teman Kadin sudah bisa prediksi atau belum? Ya, memang kami beberapa minggu ini intensif melakukan diskusi. Kita mencoba untuk menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan. Karena memang penurunan permintaan dari luar negeri sangat besar. Ya, jadi yang masih bisa kita jaga, kita mau jaga gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi, kebijakan perdagangan yang baru ini sangat berdampak pada Indonesia kalau kita tidak melakukan sesuatu. Jadi kita memang sangat-sangat membutuhkan untuk menjaga agar perdagangan dengan Arab Saudi ini tidak sampai
terlalu terganggu gitu. Saya sih tapi sebenarnya melihat begini kan, kebijakan ini kan diberlakukan untuk seluruh negara kan gitu, yang kemudian dibuka preferensi buat negara-negara tertentu. Nah, jadi sebenarnya kita juga tidak boleh melihat ini sebagai sesuatu yang hanya merugikan kita, merugikan seluruhnya. Kalau merugikan seluruhnya kan sebenarnya daya saingnya nggak sama saja, nggak ada problem sebenarnya. Nah, apalagi kalau kita bisa mengoptimalkan hubungan baik kita dengan Arab Saudi, malah kita diuntungkan sebenarnya. Jadi kita harus melihat ini sebagai kesempatan untuk justru meningkatkan hubungan dagang kita dengan Arab Saudi. Pasti turun karena permintaannya turun, tetapi kalau bisa permintaan barang Indonesia oleh Arab Saudi itu turunnya nggak sebanyak negara lain. Nah, kalau itu yang bisa kita dapat, maka sebenarnya sebuah keberhasilan tidak hanya lobby bisnis ya, tapi juga integrated corporation di antara pelaku usaha dengan pemerintah. Baik, apa yang dilakukan ataupun diterapkan oleh Arab Saudi sejauh mana ini akan merubah peta perdagangan kita dengan Timur Tengah secara keseluruhan, Pak Andito? Ya, ini memang saya rasa memang pemerintah Arab Saudi sedang membangun ini baru ya, peta jalan yang baru. Saya yakin mereka sadar bahwa menggantungkan perekonomiannya pada oil and gas yang sudah hancur lebur seperti sekarang dan sangat dipengaruhi oleh peta politik dunia, nggak mungkin diharapkan lagi. Mengharapkan dari umroh, haji, yang wisata religi juga terbukti tahun ini nggak bisa diharapkan, dan ini masih akan panjang recovery-nya. Nah, karenanya mereka pasti menata ulang perekonomian dalam konteks ini perdagangannya. Nah, saya melihatnya bahwa pemerintah Arab Saudi kepengen menjadi pemain utama di Timur Tengah di bidang perdagangan dan perekonomian. Dan yang selama ini mereka itu boleh dikatakan terlupakan gitu. Dia menikmati yang dua sumber yang utama tadi. Nah, ketika dia sedang begini, Indonesia harusnya jadi mitra yang baik. Saya rasa Indonesia bisa jadi mitra yang baik untuk tidak hanya perdagangan, tapi perekonomian Arab Saudi yang sedang menjadi pemain utama di Timur Tengah. Baik, ya secara makro bagaimana Indonesia dapat melihat ini sebagai sebuah potensi sebetulnya ya. Baik, betul. Pak Andito, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Market Review. Sukses untuk Anda, sehat selalu Pak Andito. Terima kasih, sama-sama Mas. Sampai jumpa. Dan pemirsa tetap di Market Review saja kami akan kembali dengan perbincangan bersama perwakilan dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia bagaimana sebetulnya point of view mereka mengenai kenaikan biaya masuk yang diterapkan oleh Arab Saudi. Usai jeda berikut.